Halo Sobat Doder, hari Minggu tanggal 12 April. Sebentar lagi kita merayakan Hari Kartini. Nah, tapi sebelumnya kita harus sapa dulu Cak Do. Assalamualaikum Cak Do, salam FNF. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam FNF dan selamat pagi seluruh pemirsa di Indonesia. Apa kabar, Cak Jarot? Alhamdulillah sehat-sehat. Wah, ini saya mau bercerita dhisik, Cak. Cerita dhisik di Hmm, platform X sejak kemarin malam itu rame isu tentang ketegangan diplomatik Iran dan Presiden Prabowo bukan rakyat Indonesia ya, buntut pernyataan ya, Prabowo bahwa rakyat Iran keras kepala melawan Israel Amerika. Nah, hmm. disebutkan sumber beritanya dari Reuters. Coba spill, Kang. Ya, saya juga sudah baca-baca dari berbagai riset di media online dan juga di media sosial. Kelihatannya seperti perang antara Iran dan Indonesia, perang narasi ya, perang narasi, bukan pakai rudal, bukan. Tetapi untuk sementara bisa saya simpulkan itu agak sumir ya beritanya, karena yang diupload itu tidak mencantumkan link berita. Tetapi kalau boleh saya luruskan, sebetulnya itu bermula dari pidato Presiden Prabowo pada tanggal 8 kemarin di depan para menteri, kepala BUMN dan juga seluruh pejabat negara ini yang pertama dia menanggapi kritikan orang bahwa Prabowo itu keras kepala. Kemudian dengan bercanda dia pegang sendiri kepalanya bahwa kepalanya memang keras gitu. Tetapi maksudnya Prabowo dia bilang bahwa keras kepala sesekali diperlukan karena untuk mempertahankan sikap sebagaimana yang dilakukan rakyat Iran kepada Amerika, bahwa rakyat Iran itu keras kepala karena mempertahankan keteguhan pilihan politik dan juga mungkin agama dan juga yang lain. Jadi keras kepala dalam hal ini adalah positif dan itu perlu untuk hal-hal tertentu. Nah itu awalnya seperti itu, Cak. Awalnya dari tuduhan dan kemudian di framing menjadi seakan-akan perang narasi antara Iran dan Indonesia, awalnya seperti itu. Kalau saya dibilang keras kepala, ya saya harus terima itu sebagai, ya kan? Oh, saya coba pegang kepala saya ini keras juga, atau apa begitu ya? Oh, saya harus. Kadang-kadang keras kepala dalam suatu pekerjaan dibutuhkan. Sekarang orang mengatakan ya, rakyat Iran keras kepala, pejuang-pejuang Iran keras kepala, bolak-balik diancam, bolak-balik mau dihabisin, ya terakhir apa itu? Tapi dia tidak, saya tidak ikut politik dalam negeri orang lain. Tapi bagi sebuah bangsa, kadang-kadang keras kepala butuh. Dulu bapak-bapak pendiri bangsa kita keras kepala. Lebih baik mati daripada dijajah kembali. Ya, Sobat Doder, ini pertama kali isu mengenai keras kepala itu diupload di salah satu akun di platform X ya. Diunggah Hmm, tapi saya lacak Cak Dodo, tidak ada hmm, tentang pernyataan resmi dari pemerintah Iran maupun dari Reuters. Malah Reuters yang terakhir itu hanya mencantumkan tentang keberangkatan Prabowo agenda ya ketemu dengan Putin itu saja. Jadi tapi kalau lihat respon dari netizen itu luar biasa. Intinya ini Sobat Doder bahwa mayoritas masyarakat rakyat Indonesia itu mendukung rakyat Iran dan sangat sangat peduli, sangat layak bahwa rakyat Iran keras kepala ini dalam konteks melawan Iran dan melawan Amerika dan Israel. Barangkali itu yang perlu disampaikan. Ya, makanya kan seperti dugaan saya tadi berarti betul ini ada upaya untuk adu domba antara Presiden Prabowo dengan Iran gitu. Dan setelah dicek oleh Cak Jarod ternyata tidak ada di Reuters maupun di IRNA ya, di kantor Ya. berita Iran. Jadi ini sangat mungkin dilakukan oleh buzzer yang tidak suka Prabowo. Bukan kita sedang pro Prabowo, bukan. Kita kan sebagai jurnalis tetap berada di posisi tengah, harus tabayun, harus klarifikasi, harus mencari sumber-sumber yang bisa dipercaya, tidak boleh hanya percaya pada potongan berita, apalagi hanya ditempel di salah satu platform media
sosial media atau khususnya di X. Jadi kalau kita lihat kemudian di dalam narasi itu dikatakan bahwa Menteri Luar Negeri Iran tersinggung dengan ucapan Prabowo dan menyebut Prabowo itu pecundangnya Amerika dan Israel. Nah, itu kan kelihatan sekali kalau diadu domba. Dan padahal nggak seperti itu. Ya, Saudara, dan buat kalangan istana, setidaknya ini lebih berhati-hati dan setidaknya juga lebih membuka telinga lebar-lebar apa yang menjadi aspirasi rakyat itu jangan disepelekan. Karena apa? Definisi kamus bahasa Indonesia keras kepala sama keras batu itu sama, cuman keras kepala batu konotasinya lebih negatif. Bebal tidak mau menerima masukan dari rakyat atau siapapun, itu konotasi negatif tentang kepala batu. Cak Dodo. Tapi di sisi lain sebenarnya keras kepala itu ada dua hal. Satu pengertian yang negatif, yang seperti tadi bebal, ngayal, ndablek, dan lain sebagainya. Satu lagi adalah mempertahankan prinsip. Manakala ada pihak ketiga atau negara lain yang memaksakan kehendak suatu negara. Dan Iran mengambil posisi keras kepala dalam pengertian seperti itu, bahwa Iran itu harus keras kepala terhadap Amerika maupun Israel, tidak seperti Indonesia yang menjadi pecundang dua negara. Tapi lagi-lagi itu framing, itu bukan sikap resmi Amerika. Itu kami yakini itu perbuatan dari orang-orang yang ingin mengadu domba dan ingin menjatuhkan Prabowo. Apalagi Pak Prabowo itu sejak awal tidak menyinggung Iran sebagaimana maksudnya tidak secara eksplisit memusuhi Iran, tidak. Dia hanya mencontohkan rakyat Indonesia harus tangguh, harus tegar, harus keras kepala menghadapi sesuatu supaya punya keteguhan yang kuat, sikap yang kuat terhadap satu pilihan. Jadi itu sebetulnya yang terjadi seperti itu. Bahwa ada masukan dari kelompok sipil masyarakat yang disampaikan kepada Prabowo, mungkin saja orang yang menyampaikan itu menganggap Prabowo keras kepala karena masukannya tidak diterima. Nah, ini persoalan lain. Memang di internal Prabowo itu memang sangat selektif, sangat disaring begitu, benar-benar disaring informasi datangnya dari mana, tentang apa dan lain sebagainya, tidak seluruhnya masuk kepada Prabowo. Bisa jadi pada posisi ini orang itu menyebut sebagai Prabowo keras kepala. Jadi Ya, sangat kasuistis. saya jadi teringat ketika Prabowo menerima beberapa pemimpin redaksi di istana ya, atau ya Ya. bertemulah. Itu saya mencermati antara wawancara Prabowo dengan Najwa Shihab. Prabowo Hmm. menurut saya nih, Cak Dodo, ini terkesan Hmm. defensif. Katanya saya dipilih 58% rakyat Indonesia. Tapi ketika diberitahu oleh si Najwa Shihab, ada kritik Pak tentang ketidakmampuan pemerintah mengatasi berbagai masalah. Loh, terus ya si Prabowo ya benar-benar defensif ini. Kalau ada rakyat yang nggak suka, silakan nanti di Pilpres 2029 pilih yang lain. Begitu kira-kira intinya. Saya sangat terkejut mendengar jawaban Prabowo seperti ini. Seperti apa Ya, netizen menyikapi ya terserah masing-masing. ya, kadang-kadang memang Pak Prabowo ini reaktif ya. Reaktif beda dengan responsif. Reaktif itu belum apa-apa sudah langsung menjawab, dan jawabannya kadang-kadang melampaui batas, terlalu jauh, tidak menjawab persoalan yang ditanyakan hari itu. Itu namanya reaktif. Sementara kalau responsif, ketika ada kritikan, masukan, langsung direspon berikut alasan dan juga solusinya. Jadi apa yang dikatakan Pak Prabowo atas pertanyaan Najwa Shihab itu kategorinya adalah reaktif, tidak harus dengan cara seperti itu sedikit-sedikit ganti pemimpin, sedikit-sedikit ganti presiden dan tunggu 2009. Tidak, rakyat ini mengkritik bukan untuk mengganti presiden atau menurunkan tengah jalan. Tetapi kalau yang tadi dikatakan memang bebal, dikasih masukan tidak mau, ya wacana itu muncul sangat wajar. Oleh karena itu, untuk menjaga kepercayaan publik, ya bertindaklah dan berdirilah secara wajar, bukan reaktif itu tadi. Nah, benar. Ya. Ini yang terakhir statement dari Seskap Teddy Indra Wijaya juga sangat disesalkan. Bagaimana dia mengklarifikasi banyak pengamat yang tiba-tiba yang tidak ada keahliannya ngomong.
Misalkan pengamat tahu ngomong soal terigu. Sekarang saya balik. Mas Teddy, sampai ingat siapa kepala BGN? Dia bukan ahli gizi, tapi jadi kepala BGN. Jadi hati-hati, Anda sama seperti Prabowo. Ini reaktif, bukan responsif. Cak Dodo, kasih closing statement sebelum kita berpisah. Ya, jadi tadi nggak boleh menstigma masyarakat Indonesia di era demokrasi seperti ini dengan bahasa-bahasa yang provokatif seperti itu. Harus mengaca diri juga, rezim ini isinya kan juga orang-orang yang tidak kapabel. Salah satunya adalah kepala BGN yang ahli belalang itu. Jadi begini ya, jadi kalau tipisnya kuping itu ya jangan jadi pejabat, jangan menjadi tokoh publik. Kalau kupingnya masih tipis, yang kalau anak muda bilang baper gitu loh, jangan baperan. Kalian itu dibiayai negara, dibayar masyarakat itu salah satunya adalah untuk mendengarkan kritik. Dan kritik itu harus dijawab dengan profesional dan juga dewasa gitu. Jangan merasa dirinya itu sempurna, paling benar dan orang lain salah semua. Tetapi gini, itu persoalan lain, itu soal tadi. Ini persoalan keras kepala ini kita simpulkan dengan bahasa ngapak itu kira-kira begini nih Pak Prabowo. Jadi apa sing diucapna Pak Presiden Prabowo kuwi sepisan mau nanggapi tuduhan yang dheweke kuwi keras kepala lan kuwi malah diakoni dhewek Presiden Prabowo. Prabowo ngomong yang kadang sifat keras kepala kuwi pancen dibutuhna, malah dheweke menehi contoh rakyat Iran sing dianggap keras kepala waktu saat ini melawan Amerika. Nanging banjur Amerika katon kaya terus nanging Iran banjur kaya tersinggung nganti nyebut Indonesia jadi pecundange Amerika. Padahal sejatine sing pada diomongke kuwi mung ana ing forum internal di dua negara Iran maupun Indonesia kudu konsumsi publik. Nanging itu lagi-lagi kudu dicek maning bener apa ora kuwi. Reuters kalau Irna nulis ngono kuwi bener apa ora. Ngono ta Carot? Ya, Erna bukan kantor berita Iran, tapi Erna sebelah Pak Jokowi, Solo. Tapi sekolah, Assalamualaikum Oh, Caro. Salam FNF. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.